Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu ngerasain ada perasaan hangat yang aneh gitu pas kita ngasih sesuatu ke orang lain? Nah, itu tuh semacam keajaiban kecil yang sering kita alami, tapi mungkin jarang kita pikirin lebih dalam. Kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik kenapa berbagi itu rasanya enak banget. Nah, ini dia pertanyaannya. Universal banget kan? Kamu ngasih donasi dikit, bantuin temen yang lagi kesusahan, atau bahkan cuma ngasih pujian tulus. Tiba-tiba kok malah kamu yang ngerasa seneng? Ini bukan kebetulan loh, ada sesuatu yang luar biasa lagi terjadi di dalam diri kita. Ternyata, para ilmuwan punya nama khusus buat perasaan ini, Helper's High. Dan ini bukan cuma istilah keren doang loh ya, ini beneran fenomena biologis yang nyata. Kayak ada gelombang perasaan positif yang didukung sains, yang dirasain otak dan tubuh kita setiap kali kita berbuat baik. Keren ya? Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di pusat kendali kita, yaitu otak? Waktu kita berbuat baik, otak kita itu kayak ngeracik semacam koktail kebahagiaan, yang efeknya dahsyat banget. Yuk kita intip resepnya. Nah, ini dia nih 3 jagoan utamanya. Pertama, ada dopamin. Ini zat kimia yang sama yang keluar pas kita makan makanan enak atau berhasil mencapai sesuatu. Ini jalur hadiah di otak kita. Terus, ada oksitosin, si hormon cinta, yang bikin kita ngerasa hangat dan terhubung sama orang lain. Dan terakhir, ada endorfin, pereda nyeri alami tubuh kita, yang bikin tenang dan ngurangin stres. Kombinasi ketiganya inilah yang menciptakan si helper's high tadi. Dan ternyata manfaatnya itu nggak berhenti di otak aja. Seluruh tubuh kita seolah-olah ikutan bilang makasih loh, setiap kali kita berbuat baik. Efeknya itu nyata dan bahkan bisa diukur. Coba deh, fokus ke angka ini. 23%. Penelitian nunjukin kalau kita rutin berbuat baik, kadar kortisol, itu loh hormon utama penyebab stres, bisa turun sebanyak itu. Bayangin deh, berbuat baik itu bisa jadi salah satu obat stres paling ampuh yang kita punya. Dan bukan cuma itu, kebiasaan berbagi juga ternyata berkaitan erat sama kesehatan jantung yang lebih baik, tekanan darah yang lebih stabil, ya intinya hidup jadi lebih sehat. Jadi berbuat baik itu sebenarnya kayak investasi buat kesehatan kita sendiri di masa depan. Oke, tahu semua manfaat ini emang keren banget, tapi pertanyaannya gimana caranya biar ini jadi bagian dari hidup kita sehari-hari? Yuk, kita lanjut dan lihat beberapa strategi yang simple tapi dampaknya luar biasa untuk menumbuhkan kebiasaan memberi. Ada 3 ide bagus banget di sini. Pertama, coba deh mulai hari dengan memberi sesuatu, sekecil apapun, itu bisa bikin mood kita jadi positif seharian. Kedua, ingat ya, memberi itu nggak melulu soal uang. Berbagi waktu atau keahlian kamu itu efeknya sama kuatnya loh. Dan yang ketiga, coba deh sesekali memberi tanpa ada yang tahu. Kepuasan batinnya itu bisa jauh lebih dalam karena kita nggak ngarepin pujian sama sekali. Kadang-kadang kita mikir kalau mau berbuat baik itu harus yang heboh atau besar-besaran, padahal nggak sama sekali. Justru tindakan-tindakan kecil dan sederhana itulah yang bisa memicu helpers high dan bikin perbedaan besar. Kita lihat beberapa contohnya ya. Coba deh lihat daftar ini. Gampang banget kan? Senyum tulus ke tetangga, ngasih makan kucing di jalan, nyisihin recehan buat yang butuh, atau sekedar bilang terima kasih yang tulus ke orang yang kita sayang. Semua ini bisa kamu lakuin hari ini juga, sekarang juga. Dan semuanya itu berarti. Jadi setelah kita bedah semua sains di baliknya dan tahu betapa mudahnya untuk memulai, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Nggak perlu nunggu momen yang pas atau punya uang yang banyak. Satu kebaikan kecil apa, sekecil apapun yang bisa kamu tebarkan ke dunia hari ini.